Halo. Hari ini kita mempelajari mekanisme mematikan dari leverage kripto. Ikuti sambil melihat grafik harian Bitcoin, Binance, US1D di layar Anda. Leverage adalah trading dengan uang pinjaman. Memakai $10.000 untuk trading senilai $100.000. Ibarat mengambil pinjaman pendidikan dari bank. Tapi ada bedanya. Pinjaman pendidikan dibayar pelan-pelan selama 4 tahun, sementara di leverage, jika harga berbalik arah hanya 10, modal jaminan Anda langsung menguap seluruhnya. Setelah pelajaran hari ini, Anda akan paham mengapa kerugian seseorang otomatis dibagikan sebagai keuntungan orang lain. Lihat perbedaan antara trading spot dan futures perpetual pada grafik harian Bitcoin, Binance, US1D di layar. Di spot, jika Anda punya $100, Anda hanya bisa membeli Bitcoin senilai $100. Bagaimana jika Anda memilih leverage 10x di futures perpetual futures? Modal $100 yang sama akan bergerak seperti $1.000. Bursa yang meminjamkan sisa $900. Ibarat mengontrak rumah seharga $5 juta dengan uang muka $1 juta menggunakan sistem gadai. Anda menguasai posisi $1.000 dengan modal jaminan $100. Dari sinilah lingkaran setan likuidasi bermula. Lihat grafik futures perpetual, Binance, US1D di layar. Di sini kita membahas harga likuidasi, liquidation price. Harga likuidasi adalah batas harga di mana bursa menutup paksa posisi Anda. Ibarat bank menyita rumah karena jaminan Anda kurang. Contoh, long 10x di $80.000, modal jaminan $8.000. Harga likuidasi $80.000, 1/10, $72.000. Jika harga jatuh ke titik itu, modal jaminan menguap dan posisi otomatis terlikuidasi. Jika turun lebih jauh lagi, Anda akan menanggung utang, saldo minus. Pemula harus memasang cut loss 3-5 di atas harga likuidasi. Jika volatilitas tinggi, rentangnya harus diperlebar. Ini belum berakhir. Setelah Anda terlikuidasi, bursa pun ikut merugi. Dari mana kerugian itu ditutup? Pertama-tama, dana asuransi, insurance fund, bursa dipakai. Tapi dana itu ada batasnya. Contohnya pada Mei 2021, ketika Bitcoin merosot tajam dari $65.000 ke $30.000, ratusan ribu posisi leverage terlikuidasi bersamaan dan menguras dana asuransi bursa hanya dalam beberapa jam. Kemana sisa kerugian yang tidak tertutup dana asuransi? Otomatis dipotong dari posisi trader lain yang sedang untung. Ini disebut settlement pendanaan, funding settlement, atau socialized loss, kerugian tersosialisasi. Jika Anda untung dari posisi long, sebenarnya Anda secara tidak langsung sedang menanggung sebagian kerugian likuidasi orang lain. Inilah risiko sistemik sekaligus struktur permainan jumlah nol, zero-sum game di pasar futures kripto. Keuntungan besar satu orang berasal dari kerugian banyak orang. Sambil melihat grafik futures perpetual Ethereum, Binance, US1D, kita jelaskan perbedaan mode marine. Ada 2 jenis, marine trisolasi, isolated, dan marine silang, cross. Marine trisolasi, modal jaminan ditentukan terpisah untuk setiap posisi. Dari saldo $10.000,
Hanya $1.000 yang dimasukkan ke dan sisanya dipisah. Jika posisi ini terlikuidasi, Anda hanya kehilangan $1.000 itu saja. Marin silang, semua posisi memakai bersama modal jaminan seperti satu rekening. Kerugian di satu posisi bisa mengancam seluruh saldo Anda. Pemula wajib memakai marin terisolasi agar satu kesalahan tidak menghancurkan seluruh akun Anda. Mencegah lingkaran setan di mana cut loss Bitcoin merembet ke Ethereum adalah aturan pertama untuk bertahan hidup. Lihat grafik futures perpetual Binance US P1D. Di sini tidak ada tanggal jatuh tempo trading. Lalu siapa yang menyerahkan aset spotnya? Bursa mengenakan bunga bernama funding fee, biaya pendanaan. Jika pasar bullish, pemegang posisi long membayar bunga ke posisi short dan sebaliknya saat bearish. Biaya funding dipatok 8 jam sekali dan berkisar antara 0,01 hingga 0,1. Saat pasar kuat, biaya funding bisa lebih tinggi. Contoh, $100.000 dengan leverage 10 kali, biaya funding 0,02. Setiap 8 jam, Anda akan kehilangan $200. Jika Anda trading 3 kali sehari, Anda akan kehilangan $600. Dalam 1 bulan, Anda akan kehilangan $18.000 atau setara dengan $220.000 per tahun. Hanya karena harga naik tidak berarti Anda akan mendapatkan keuntungan. Anda harus mengalahkan biaya sembunyi ini juga. Saya akan menjelaskan. Jika Anda melihat chart Bitcoin, Binance US1W, Anda akan melihat betapa cepatnya satu kali penurunan dapat menghapus banyak investor. Leverage adalah pinjaman, dan biaya untuk membayar kembali adalah penutupan yang paksa. Jika Anda mengalami kerugian besar, sistem akan membagi beban ke investor lain, sosialisasi kerugian, sesuai dengan aturan exchange. Meskipun sistem itu sendiri netral, dari sudut pandang investor, itu adalah risiko yang tidak dapat diprediksi. Jika Anda menggunakan leverage, pastikan Anda mengikuti 4 aturan untuk bertahan hidup. Gunakan hanya marin yang terisolasi, jangan biarkan satu posisi menghabiskan semua modal Anda, risiko hanya 1-2 dari total modal Anda, atur stop loss minimal 3-5 dari harga pembelian. Tapi jangan lupa untuk memperluas jaraknya jika harga sangat volatile, hitung biaya funding total setiap minggu dan catatnya. Yang paling penting, cryptocurrency memiliki volatilitas yang 2-3 kali lebih tinggi daripada saham. Siapkan diri Anda untuk membaca chart dan memprediksi harga yang selalu salah. 99 investor leverage akan akhirnya ditutup. Keuntungan datang setelah Anda bertahan hidup. Tanda peringatan 2 ini adalah kursus pendidikan saja, tidak ada rekomendasi investasi. Semua keputusan trading dan kerugian adalah tanggung jawab Anda sendiri.